Halo guys, pada video kali ini saya akan ngajak diskusi aja terkait dengan kenapa kita nggak boleh short di pucuk gitu ya. Sebenarnya semua trader itu punya strategi masing-masing. Tapi kalau misalkan kita ingin open posisi, sebaiknya kita hmm, menunggu adanya konfirmasi terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita itu open posisinya ngasal, ya bisa margin call pastinya. Atau kalau misalkan kita open posisinya ngasal, itu bisa juga dianggap sebagai seperti judi ya, betting. Makanya kita perlu konfirmasi. Nah, kalau misalkan dia itu koinnya naik, biasanya kan kita mencari buy on weakness-nya ya, dan kita ngikutin tren utamanya. Nah, misalkan kita di sini udah ngira kalau harga yang di sini itu tinggi, kita langsung short aja tanpa mempertimbangkan pola-pola yang ada, kita asal aja lah. Misal kita ngelihat udah tinggi langsung di short, itu kan bahaya. Karena dia akan melanjutkan kenaikan yang cukup tinggi. Dan kalau misalkan di sini kita tiba-tiba long, juga tiba-tiba dia bisa turun drastis. Kita perlu trading sesuai dengan tren dan pasang stop loss. Karena apalagi di Binance, kemungkinan itu banyak koin yang dimanipulasi oleh bandar, seperti salah satu contohnya itu koin DEX USDT ini. Dia dari $44 menuju ke 0, loh. Dari kemarin, dia sampai $5 ding. Bahkan dia sampai 0, nih. Dia turun lebih dari 90%. Kalau misalkan kita entry, itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu konfirmasi candle, dan yang kedua itu stop loss. Itu sangat penting. Bahkan ketika kita antri, kita udah siapin nih stop lossnya di mana gitu. Untuk menanggulangi adanya permainan bandar ini. Bahkan ketika dia turun, langsung retest ya di sini. Langsung anjlok. Nah, kita itu bisa entry short ya di candlestick yang kedua ini, karena ini adalah candle penurunan, dan candle kedua ini candle retest. Setelah dia close candle retest, dia melanjutkan penurunan. Dan kenapa koin DEX USDT ini dia itu turun sangat panjang ke bawah? Kita coba ya cari tahu. Jadi turunnya DEX itu karena aksi jual besar-besaran dari bandar ya. Ini tuh biasanya karena manipulasi bandar. Jadi buat teman-teman, sekarang di Binance itu banyak koin-koin micin yang bisa naik ratusan persen dan bisa turun ratusan persen juga gitu. Buat teman-teman jangan lupa untuk jika ingin melakukan open posisi, jangan lupa gunakan konfirmasi yang ada dan juga pasang stop loss di awal. Kalau misalkan kita pasang stop loss dan sudah berjalan lumayan panjang sesuai dengan track, kita bisa stop loss-nya itu diturunkan ke harga entry atau SL plus agar kita terhindar dari kerugian.
Terus juga kita harus mengikuti tren. Ketika trennya itu turun, kita fokus untuk sell. Tapi kalau misalkan kita menemukan konfirmasi buy, ya kita bisa buy. Yang paling penting itu konfirmasi. Hmm, mungkin baru itu sih. Oh ya, buat teman-teman, kalau misalkan kita cocok dengan satu analisa, kita bisa fokus dengan satu analisa itu aja. Kita trading sesuai dengan satu analisa itu. Jadi di kripto itu kan banyak koin ya. Teman-teman bisa fokus menggunakan satu technical analisa, dan ketika di market tidak ada posisi seperti itu, kita jangan entry, kita tunggu sampai teknikal yang kita kuasai itu muncul, kita baru entry. Seperti saya biasanya neckline, kita lihat tren awalnya, terus kita cari neckline, ketika dia tembus dari neckline tersebut, kita akan buy atau sell gitu. Seperti contoh ini, dia naik, turun, dia membuat double bottom ya, artinya kenaikannya lumayan kuat. Dan dia breakout dari neckline ini, sehingga dia melanjutkan kenaikan. Untuk stop loss-nya tentu saja di bawah double bottom-nya gitu. Kalau saya biasanya seperti itu dan lebih suka long posisi karena kalau short itu beresiko tinggi ya. Karena kan si bandar itu sering ini menaikkan sangat tinggi terus menjunamkan sangat dalam ya. Nah, ini permainan-permainan bandar seperti ini. Makanya saya lebih suka long. Tapi kalau misalkan memang ada posisi short, dia trennya turun, ya saya fokus sell gitu. Ya gitu aja buat teman-teman. Untuk technical analisa, ibaratkan seperti kita ikut bela diri dan kita melatih satu tendangan selama 1000 kali, itu lebih bagus daripada melatih 1000 tendangan dalam satu kali. Oke, cukup sekian. Thank you guys. Jangan lupa subscribe channel ini. Bye-bye.